Nah, yang kita bahas adalah kesalahan berbahasa tataran fonologi. Apa itu kesalahan berbahasa tataran fonologi? Yuk, mari kita simak. Kesalahan berbahasa fonologi adalah penyimpangan dalam penggunaan bunyi bahasa, baik dalam tulisan maupun ucapan. Kesalahan ini dapat terjadi dalam fonem, diftong, kluster, dan pemenggalan kata. Contoh kesalahan fonologi: kesalahan penggunaan huruf seperti salah ketik atau salah eja, kesalahan pelafalan seperti mengubah fonem satu dengan fonem lain, penambahan fonem sehingga kata menjadi tidak baku, dan yang terakhir penghilangan fonem sehingga kata menjadi tidak bermakna. Contoh kesalahan fonologi dalam kalimat: industri yang dilafalkan sebagai industri karena fonem i pada kata industri seharusnya dilafalkan sebagai i bukan e. Hijau yang dilafalkan sebagai hijau karena fonem au pada kata hijau seharusnya dilafalkan sebagai au bukan ou. Sihir yang dilafalkan sebagai seher karena pada fonem i pada kata sihir berubah menjadi huruf e. Sengat yang dilafalkan sebagai sanggat karena ditambahkan fonem g. Ngomong yang dilafalkan sebagai ngomong karena dihilangkan fonem konsonan. Kesalahan berbahasa dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti yang pertama, tidak menggunakan tata bahasa yang benar, yang kedua, tidak menggunakan tata bahasa yang sesuai situasi, dan yang ketiga, menggunakan istilah asing yang sebenarnya sudah ada padanya dalam bahasa Indonesia. Pentingnya memperbaiki kesalahan fonologi. Memperbaiki kesalahannya fonologi sangat penting untuk meningkatkan kejelasan dan pemahaman ketika berbicara, mencegah kebingungan dalam komunikasi, dan meningkatkan rasa percaya diri saat berbahasa. Berikut beberapa kesalahan kata dalam penulisan. Hati-hati melangkah. Tanda hubung strip dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Kata ulang adalah kata yang terjadi sebagai hasil reduplikasi atau pengulangan, seperti kata hati-hati. Yang kedua, dilarang memaksakan diri masuk ke dalam kereta. Nah, kata dalam memiliki makna sebagai tempat, posisi, atau bagian yang di dalam, bukan bagian luar. Ketika dihubungkan dengan preposisi ke, penulisannya harus dipisah. Kata menggunakan huruf kapital pada huruf pertama setiap kata jika kata-kata atau kalimat sebelumnya menerapkan format serupa, kecuali pada kata tugas. Contoh selanjutnya adalah kata yang di bawah, life jacket under your seat, pelampung di bawah kursi. Catatannya, kata di dalam konteks ini berfungsi sebagai preposisi atau kata depan, sedangkan kata di bawah memiliki makna sebagai tempat, letak, sisi, bagian, atau arah yang lebih rendah. Makanya penulisannya harus dipisah.